Shalom, salam podcast M116. Hari ini kita akan belajar tentang critical thinking atau berpikir kritis. Mari kita belajar. Berpikir kritis adalah sebuah konsep kaya yang telah berkembang selama 2500 tahun terakhir. Istilah berpikir kritis berakar dari pertengahan akhir abad ke-20. Di bawah ini kami menawarkan definisi yang tumpang tindih yang bersama-sama membentuk konsep berpikir kritis yang substantif dan transdisipliner. Berpikir kritis sebagaimana didefinisikan oleh Dewan Nasional untuk Keunggulan dalam Berpikir Kritis tahun 1987. Pernyataan Michael Scriven dan Richard Powell dipresentasikan pada Konferensi Internasional Tahunan ke-8 tentang Pemikiran Kritis dan Reformasi Pendidikan musim panas 1987. Berpikir kritis adalah proses disiplin intelektual yang secara aktif terampil membuat konsep, menerapkan, menganalisis, mengsintesis, dan atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan. Dalam bentuknya yang patut dicontoh, buku ini didasarkan pada nilai-nilai intelektual universal yang melampaui pembagian pokok bahasan, kejelasan, keakuratan, ketepatan, konsistensi, relevansi, bukti kuat, alasan yang baik, kedalaman, keluasan, dan keadilan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap struktur atau elemen pemikiran yang tersirat dalam semua penalaran, tujuan, masalah, atau pertanyaan yang dipermasalahkan, asumsi, konsep, landasan empiris, penalaran yang mengarah kepada kesimpulan, implikasi dan konsekuensi, keberatan dari sudut pandang alternatif, dan kerangka acuan. Pemikiran kritis dalam bersikap responsif terhadap berbagai pokok bahasan, permasalahan, dan tujuan tergabung dalam rangkaian cara berpikir yang saling terkait diantaranya pemikiran ilmiah, pemikiran matematis, pemikiran historis, pemikiran antropologis, pemikiran ekonomi, pemikiran moral, dan pemikiran filosofis. Pemikiran berpikir kritis dapat dilihat memiliki dua komponen. Satu, seperangkat keterampilan menghasilkan dan memproses informasi dan keyakinan. Dan dua, kebiasaan berdasarkan komitmen intelektual menggunakan keterampilan tersebut untuk memandu perilaku. Oleh karena itu, hal ini dapat dikontraskan dengan satu, perolehan dan penyimpan informasi saja, karena hal ini melibatkan cara tertentu dalam mencari dan memperlakukan informasi. Kedua, sekadar kepemilikan seperangkat keterampilan karena melibatkan penggunaan keterampilan tersebut secara terus-menerus. Dan tiga, hanya menggunakan keterampilan tersebut sebagai latihan tanpa menerima hasilnya. Berpikir kritis berbeda-beda sesuai dengan motivasi yang mendasarinya. Jika didasarkan pada motif egois, hal ini sering kali diwujudkan dalam manipulasi ide yang terampil demi kepentingan pribadi ataupun kelompok. Oleh karena itu, hal ini biasanya memiliki cacat intelektual, betapapun suksesnya hal tersebut sebagai pragmatis jika didasarkan pada keadilan dan integritas intelektual. Hal ini biasanya memiliki tingkat intelektual yang lebih tinggi meskipun tunduk pada tuduhan idealisme oleh mereka yang terbiasa menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Pemikiran kritis dalam bentuk apapun tidak pernah bersifat universal pada individu manapun. Setiap orang tunduk pada episode pemikiran yang tidak disiplin atau tidak rasional. Oleh karena itu, kualitasnya biasanya merupakan masalah derajat dan bergantung pada antara lain kualitas dan kedalaman pengalaman dalam bidang pemikiran tertentu atau dalam kaitannya dengan kelompok pertanyaan tertentu. Tidak ada seorang pun yang benar-benar berpikir kritis, tetapi hanya pada tingkat ini dan itu, dengan wawasan titik-titik buta ini dan itu, yang rentan terhadap kecenderungan ini dan itu, menunjukkan hayalan diri. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan dan disposisi berpikir kritis merupakan upaya seumur hidup. Konseptual berpikir kritis lainnya, berpikir kritis adalah pemikiran yang dipandu oleh diri sendiri, mendisiplin diri, yang berupaya untuk berpikir dalam tingkat kualitas tertinggi dan cara berpikir adil. Orang yang berpikir kritis secara konsisten berusaha untuk hidup secara rasional, masuk akal, penuh empati. Mereka sangat sadar akan sifat alamiah pemikiran manusia yang cacat jika dibiarkan. Mereka berusaha untuk menghilangkan kekuatan kecenderungan egosentris dan sosiosentris mereka. Mereka menggunakan alat intelektual yang ditawarkan oleh pemikiran kritis, konsep dan prinsip yang memungkinkan mereka menganalisis, menilai, meningkatkan pemikiran. Mereka bekerja dengan tekun untuk mengembangkan keutamaan intelektual,
berupa integritas intelektual, kerendahan hati intelektual, kesopanan intelektual, empati intelektual, rasa keadilan intelektual, dan keyakinan pada akal. Mereka menyadari bahwa betapapun terampilnya mereka sebagai pemikir, mereka selalu dapat meningkatkan kemampuan penalaran mereka, dan mereka kadang-kadang akan menjadi korban kesalahan dalam penalaran. Irasionalitas manusia, prasangka, bias, distorsi, aturan-aturan sosial dan tabu yang diterima secara tidak kritis, kepentingan pribadi dan kepentingan pribadi mereka berusaha memperbaiki dunia dengan cara apapun yang mereka bisa dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih rasional dan beradab. Pada saat yang sama, mereka menyadari kompleksitas yang seringkali melekat dalam melakukan hal tersebut. Mereka menghindari pemikiran sederhana mengenai isu-isu rumit dan berusaha untuk mempertimbangkan secara tepat hak-hak dan kebutuhan orang lain yang relevan. Mereka menyadari kompleksitas dalam mengembangkan diri sebagai pemikir dan berkontribusi untuk mewujudkan prinsip Sokrates, kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Karena mereka menyadari bahwa banyak kehidupan bersama yang tidak diperiksa menghasilkan dunia yang tidak kritis, tidak adil, dan berbahaya. Kurang lebih seperti demikian penjelasannya. Jadi berpikir kritis sesungguhnya untuk menghasilkan sebuah pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ilmiah, yang adil, tidak kemudian berpihak kepada kelompok tertentu, tidak kemudian pemikirannya digunakan untuk tujuan motivasi pribadi, memanipulasi data, memanipulasi sebuah katakanlah statement pemikiran yang tujuannya ujung-ujungnya bukan untuk kemasyarakatan untuk manusia umum, tetapi buat kepentingan pribadi. Pemikiran kritis itu punya nilai moral, punya nilai objektivitas, punya nilai ilmiah, punya nilai kebenaran. Jadi artinya sebagaimana firman Tuhan tentang hikmat Allah, orang yang memiliki hikmat Allah maka akan menggunakan pemikiran hikmat itu tersebut dalam bentuk sebuah statement, dalam bentuk sebuah nilai dan sebuah sikap yang semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan manusia secara menyeluruh, bukan untuk kelompok saja. Shalom, salam podcast M116.